Lo pernah nggak lihat tiket harga 173.000? Begini rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Untuk di nenek udah tua, jalan pun udah susah, udah buffer tuh kalau jalan kayak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Lo pernah nggak lihat tiket harga 173.000? Tiket pesawat. Lo bayangin? Emang sih cuma 50 menit, tapi Oke. 173.000. Tiket ini lah tiket pesawat Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Pesawat, ya? Dia emang jaraknya cukup dekat, 50 menitan. Naik AirAsia. Sedangkan gue bandingin sama Jakarta ke Yogyakarta, ya walaupun dia sejam 15 menit, Soekarno-Hatta terus ke Kulon Progo, Yogyakarta, ya iya, harganya 859.000. Bayangin tuh. Padahal gaji rata-rata di Malaysia itu adalah 6.000 ringgit atau sekitar 22 juta. Sedangkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia adalah sekitar 3 juta rupiah per bulan. Tapi kenapa tiket pesawat mereka yang gajinya 22 juta harganya 173.000, sedangkan yang gajinya 3 juta harga tiket pesawatnya 859.000? Coba gimana tuh? Ada yang bisa jelasin nggak? Yang gajinya rata-rata 22 juta di Malaysia ini ya. Tapi tiket pesawatnya jarak hampir sama lah gitu, beda beberapa menit aja ya. Kuala Lumpur Johor itu beda jauh, 800 ribuan dengan 150 lebih. Siapa yang bisa jelasin itu? Kok bisa gitu? Sedangkan di gaji rata-rata 5 juta, yaitu Indonesia, itu 800 lebih. Gimana kok bisa beda jauh itu? Allahu Akbar. Logikanya di mana coba? Ayo. Padahal jarak tempuhnya sama loh. Jarak tempuhnya sama loh ya. Bukan ngebandingin dari Jakarta ke Papua atau Jakarta ke Aceh ya. Ini sama-sama deket. Sama-sama deket loh ya. Beda berapa menit aja gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Begini rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Masuk di gerbang pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Jalan tol Malaysia. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Ya, kita lewat samping sini nih. Ya, kita masuk. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. Mantap, gaspol. Gue tuh udah beberapa kali masuk tol di Indonesia ya. Gue ngevlog kan. Kalian udah nonton pastinya di video-videoku yang sebelumnya waktu aku udah ada di kampung ini. Gue kan ke Surabaya itu pasti naik tol. Tolnya aja guys itu beda banget sama Malaysia, bener. Di tolnya aja itu beda banget itu. Jalannya maksudnya, jalannya apalah, bukan ini nggak usah cerita mahalnya ya. Nggak usah cerita mahalnya dulu, kalau mahalnya pasti mahalan sini. Jalannya dulu ya, jalannya. Kalau di Malaysia tuh enak gitu kalau kita naik mobil gitu ya, nggak seberapa. Kalau di sini, waduh gini guys, lagi gini guys, kereta tuh macam goyang gitu. Jadi kalau mau cepat gitu, mau laju gitu, takut
Kok di sini guys? Bener, itu udah jalan tol bener ini. Ini tonton aja udah di vlogku yang gue ke Surabaya itu, yang gue ke Semarang, kalian tonton aja udah. Iya bener, beda banget, bener guys. Kalau orang Indonesia datang ke Malaysia terus ngerasain tol Malaysia terkejut itu memang wajar memang tol kita memang kayak gitu. Udahlah mahal. Kita melanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Nenek udah tua, jalan pun udah susah, udah buffer tuh kalau jalan kayak video di sinyal 3G. Ketangkep karena nyuri 2 kilo bawang. 2 kilo bawang. Iya, bawang, bukan mas. Bukan mas, bukan mobil, bukan harta, bukan duit rakyat. Bawang. Apa yang terjadi? Dikeroyok. Dipukulin, ditendang berdarah-darah. Dengan alasan apa? Biar kapok. Ini nenek-nenek. Pertanyaannya sekarang. Kalau dia nyuri 2 ton uang negara, dipukulin gak kira-kira? Nah dia dipukul buat apa? Biar kapok nyuri bawang. Katanya. Ya. Orang apa yang nyuri bawang 2 kilo? Orang apa yang mencuri bawang 2 kilo? Berapa ruginya bawang 2 kilo? 90.000 rupiah. Tokonya rugi. Tapi yang nyuri miliaran, yang nyuri dana bansos, yang korupsi proyek jalan sampai ambles, pagar laut lah dan sebagainya. Mana beritanya sekarang? Hilang beritanya sekarang. Atau malah dikasih remisi. Atau malah masuk TV, masuk podcast mungkin. Bahkan malah nyalonin lagi. Capek. Gue tuh kalau di Indonesia ini gak heran lah ya. Gak heran kalau di Indonesia ini. Memang susah untuk mencari keadilan tuh memang susah. Bener. Giliran uang rakyat dimakan habis-habisan sampai ratusan triliun loh. Tapi nggak ada tuh yang makan uang rakyat, yang nyuri uang rakyat sampai ratusan triliun, mukanya lebam-lebam, mukanya biru-biru, nggak ada tuh. Enak-enak aja mereka malah. Bener nggak sih? Iya kan? Bener dong. Coba yang nyuri hanya nyuri. Ya ini bukan mau membenarkan orang yang mencuri ya. Bukan mau membenarkan ini, tidak. Semuanya pasti salah. Cuman beda penanganannya gitu. Penanganannya orang yang korupsi dengan orang yang hanya mencuri ya rakyat kecil lah gitu ya. Rakyat kecil yang mencuri kecil-kecilan gitu. Itu beda perlakuannya gitu. Kenapa enggak disamain gitu ya? Kenapa enggak disamain? Coba. Ayo. Atau kan lebih banyak yang nyuri, banyak lebih jumlahnya lebih banyak. Kenapa enggak itu yang lebih parah dipukulin gitu? Coba bayangin. Bener gak sih? Di sini tuh kalau yang maling-maling motor, yang maling-maling ya kecil-kecilan, yang maling-maling rakyat kecil lah gitu ya. Itu dipukulin, ada yang yang bercerita pernah disetrum. Coba yang korupsi itu. Nggak ada cerita seperti itu. Sampai sekarang gue nggak pernah denger tuh. Kalau yang bermewah-mewahan di penjara itu banyak. Itu gue bukan hanya pernah denger, sering denger. Koruptor ditangkap di penjara tuh bermewah-mewahan. Tempatnya enak, ber-AC, ada ekornya. Itu memang kenyataan. Itu yang sulit sekali kita untuk menemukan keadilan seperti itulah, gitu. Itulah Indonesia. Entah sampai kapan itu akan berubah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.